Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat aman merupakan nikmat yang paling besar setelah nikmat iman. Karena nikmat iman digandengkan dengan nikmat aman. Oleh sebab itulah apa yang kita rasakan di negeri kita ini dari nikmat aman, wajib kita untuk mensyukurinya, wajib kita untuk senantiasa menjaganya. Kehidupan seorang dan kehidupan bermasyarakat serta bernegara tidak akan sempurna kecuali dengan adanya nikmat aman. Oleh sebab itu seorang muslim yang baik sebagai warga dan masyarakat yang baik harus senantiasa menjaga nikmat aman ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kita dan meminta tanggung-jawaban kita di hadapan Allah kelak tentang nikmat yang besar ini. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Yang pertama, nikmat iman sebagai hidayah, nikmat yang paling agung. Yang kedua, nikmat aman. Di negeri ini kita merasakan nikmat aman. Bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman, bisa bekerja, bisa belajar, bisa bepergian, dan bisa menjalankan aktivitas dengan aman dan tentram. Maka ini sebuah nikmat yang sangat dirindukan dan diharapkan oleh mereka orang-orang yang tinggal di negara-negara yang kehilangan rasa aman. Maka tidak boleh kita menyanyiakan nikmat aman ini. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau berdoa, mendoakan kota Makkah, Allah ceritakan di dalam firman-Nya, "Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir." Kata Allah, ingatlah ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam ia berdoa, "Rabbi ja'al hadha baladan amina." Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, dan berilah rizki kepada penduduknya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Perhatikan di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau meminta kepada Allah dua nikmat. Yang pertama nikmat aman. Yang kedua adalah nikmat rizki bagi penduduknya yang beriman. Tetapi Nabi Ibrahim mendahulukan nikmat aman karena ini nikmat yang paling utama. Kita bisa melihat seorang yang memiliki kekayaan duniawi atau sebuah negara yang memiliki kekayaan di negerinya tetapi tidak memiliki nikmat aman, maka mereka tidak akan bisa menikmati nikmat-nikmat tersebut. Mereka akan terganggu dalam kehidupannya, terganggu dalam kesehariannya, terganggu semuanya karena tidak ada nikmat aman. Oleh karena itu doa Nabi Ibrahim ini menjadi teladan bagi kita agar kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar negeri kita dijaga oleh Allah, diberikan keamanan, kesejahteraan, keberkahan, dan juga nikmat-nikmat serta rizki bagi penduduknya yang beriman. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab agar kita bisa menjaga nikmat aman di negeri kita ini. Yang pertama adalah dengan mensyukuri nikmat Allah ini. Dan inilah sifat orang-orang yang beriman. Mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan. Karena dengan kita bersyukur atas nikmat ini, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjaga nikmat itu dan Allah akan menambah nikmat tersebut. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan jika kalian bersyukur kepadaku, pasti aku akan tambah untuk kalian nikmat tersebut. Tapi sebaliknya jika kalian kufur,
mengkufuri nikmat Allah, apapun itu nikmatnya, terlebih nikmat keamanan, maka ingat azabku sangatlah pedih. Ini kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat Allah dengan mengakui dan meyakini di dalam hati bahwa nikmat aman ini datangnya dari Allah. Yang kedua, mensyukuri dengan lisan kita, memuji Allah, memperbanyak bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan jawarih kita, anggota badan kita. Kita menjadikan nikmat aman ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk berdakwah, kita gunakan untuk memakmurkan bumi ini. Kita gunakan untuk membantu orang lain. Bentuk syukur kita di dalam mensyukuri nikmat aman ini, kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Kemudian yang kedua, untuk menjaga nikmat aman ini, maka kita harus menjaga tauhid. Kita harus menjaga ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merusak ibadah kita, mencampuri ibadah kita dengan hal-hal yang dibenci, dimurkai oleh Allah, bahkan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan menjaga keimanannya. Orang-orang yang beriman menjaga keimanannya, tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, tidak mencampur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan rasa aman. Di dunia mereka aman, di akhirat mereka aman dari api neraka. Mereka juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi penduduk negeri ini untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan makhluknya, membuat tandingan-tandingan untuk Allah dalam segala ibadah. Maka meminta dan berdoanya kepada Allah, rukuk dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab agar nikmat aman ini terus dijaga oleh Allah di negeri kita ini adalah dengan menjaga persatuan kaum muslimin bersama pemerintah kita. Menjaga persatuan kita dengan penguasa dan pemimpin negeri ini. Dan ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa karih. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Baik dalam keadaan kita suka atau tidak suka, selama itu dalam perkara kebaikan. Tetapi jika diperintahkan kepada kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada kewajiban untuk mentaati mereka. Maka persatuan kaum muslimin, persatuan rakyat ini bersatu dengan pemimpinnya, bersatu dengan penguasanya untuk menjaga keamanan negeri, untuk menjaga kesejahteraan negeri ini. Ini kewajiban kita semuanya. Bukan hanya kewajiban pemimpin, bukan hanya kewajiban penguasa untuk menjaga negeri ini, tapi rakyat juga punya peran untuk menjaga negeri ini. Oleh karena itu Allah firmankan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Mentaati mereka dalam kebaikan. Kita mendoakan kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, meringankan beban amanah para pemimpin dan penguasa kita. Kita berta'awun, bekerja sama untuk menjalankan hal-hal yang bermanfaat bagi negeri ini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Kita menjaga lisan kita, tidak membuat berita-berita dan fitnah-fitnah untuk pemimpin dan penguasa. Ini semua kewajiban kita bersama untuk menjaga keamanan negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesejahteraan oleh Allah dan para pemimpin kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah
untuk bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi negeri dan rakyatnya. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.